Selanjutnya kita ke soal nomor 36. Nah, di sini itu soalnya ialah dalam ruang pertunjukan di baris paling depan tersedia 18 kursi. Baris di belakangnya selalu tersedia satu kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Jika dalam ruang itu terdapat 12 baris, banyak kursi seluruhnya adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari banyaknya kursi keseluruhan gitu ya. Dan dimana kalau kita lihat, di sini ada kata jika dalam ruang itu terdapat 12 baris. Nah, berarti kursinya itu terdapat dari baris pertama sampai baris ke-12 gitu ya logikanya. Nah, berarti kita akan mentotalkan banyaknya kursi yang ada di ruang itu. Gitu, dimana di ruang itu ada 12 baris. Jadi kita akan menjumlahkan baris pertama kursinya berapa sampai baris ke-12. Nah, gitu ya. Oke, sekarang untuk penyelesaian soal ini kita bisa lihat di bawah. Dimana untuk menjawab soal ini kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi, kita bisa lihat di petunjuk awal, dalam ruang pertunjukan di baris paling depan tersedia 18 kursi. Jadi, baris paling depan itu kita anggap baris 1. Jadi, di baris ke-1 ini ada kursi, di mana banyaknya kursi yang ada di garis ini itu ada 18 kursi, gitu. Terus, petunjuk selanjutnya, baris di belakangnya selalu tersedia satu kursi lebih banyak. Nih, ada kata lebih banyak daripada baris di depannya. Nah, berarti kalau kita perhatikan baris 1, kalau kita anggap ini depan, berarti yang di belakangnya berarti baris kedua. Nah, terus baris kedua ini didapatkan satu kursi lebih banyak daripada baris yang di depannya, yaitu baris pertama. Artinya, untuk baris kedua ini akan bertambah satu kursi dari baris yang pertama. Berarti kalau kata lebih banyak, berarti jadinya ditambah gitu ya. Jadinya untuk baris kedua, yang ini nanti didapatkan 19 kursi. Nah, karena di sini katanya itu baris di belakangnya selalu tersedia satu kursi lebih banyak daripada baris di depannya, berarti dari baris kedua ini, kalau kita anggap ini depan, berarti kalau baris ketiga jadinya ini tuh di belakang baris kedua. Nah, berarti sama juga kalau kita hubungkan baris 1 dengan 2. Berarti kalau kita hubungkan baris 2 dengan 3, berarti baris ketiganya akan bertambah 1 dari baris kedua. Jadinya baris ketiga yang ini didapatkan 20 kursi. Nah, gitu juga dengan baris keempat. Nah, nanti bertambah dari baris ketiga. Jadinya ditambah 1, didapatkan baris keempat 21 kursi. Nah, begitulah seterusnya sampai baris yang ada di sini itu sampai ke baris ke-12. Nah, inilah dia makanya di sini ada kata jika dalam ruang itu terdapat 12 baris. Nah, gitu. Nah, di mana karena kita sudah mendapatkan petunjuknya, kita coba misalkan baris itu adalah U. Jadi, baris 1 berarti barisnya kita ganti U, jadi U1, baris kedua berarti U2, sampai ke baris ke-12 berarti U12. Nah, di mana? Di baris 1 tadi kan kita dapatkan 18, baris kedua berarti 19, baris ke-20 baris ketiga jadi 20, baris keempat jadi 21. Jadinya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, sampai baris ke-12, kita coba ganti dengan U1, U2, U3, sampai U12. Jadinya kita substitusikan angka ini dengan yang ini, gitu ya. Makanya kita bisa lihat tadi di bawah, U1-nya sama dengan 18, U2 sama dengan 19, artinya bertambah 1 dari U1, U3 20, U4 21, sampai U12. Nah, ini kita misalkan nggak tahu berapa gitu ya. Di mana banyak kursi keseluruhan, berarti kita akan mentotalkan dari U1 sampai U12. Jadinya U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah U12. Atau ini itu bisa juga kita tulis jadi S12. Jadi yang ditanyakan itu adalah S12.
Nah, dimana kalau ada S dan U berarti ini tuh termasuk ke dalam deret aritmetika atau geometri gitu ya, karena ini tuh yang ditanyakan S. Berarti kalau S berarti ini tuh termasuk ke dalam deret. Tapi kalau misalkan kita mau cari suku-sukunya, berarti kita akan menganggap ini tuh barisan gitu ya. Jadi barisan itu gunanya untuk mencari UN, sedangkan deret gunanya untuk mencari SN. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba cari tahu apakah ini tuh deret aritmetika atau deret geometri. Nah, kalau kita lihat U1 sampai U4 yang ini, di mana kalau kita perhatikan U1 sampai U2, ini tuh kan bertambah 1 gitu ya, sama seperti ilustrasi sebelumnya. Terus U2 ke U3 bertambah 1, U3 ke U4 berarti bertambah 1. Nah, kalau kita kurangkan nih misalkan U2 kurang U1, jadinya kan 1. U3 kurang U2 berarti 1. U4 kurang U3 berarti 1. Nah, berarti kan kalau kita lihat, misalkan kita anggap deret aritmetika, berarti bedanya itu kan sebetulnya U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3. Dimana tadi hasil pengurangannya itu sama, yaitu 1. Nah, berarti kan bedanya 1 gitu ya, karena sama. Nah, karena sama berarti ini tuh deret aritmetika. Sedangkan untuk deret geometri nanti bakal beda, dimana untuk mencari beda dari sini berarti kan kita anggap R gitu ya, atau rasio. Nah, berarti R-nya itu kita bagikan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sampai seterusnya gitu. Dimana kalau kita bagikan, hasil dari pembagian ini itu bakal beda dengan yang ini. Jadinya ini tuh bukan deret geometri, melainkan deret aritmetika. Nah, karena kita sudah dapatkan ini tuh deret aritmetika, berarti kita tinggal menggunakan rumus SN-nya. Di mana rumus SN ini ada dua, yaitu yang pertama SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau SN ini juga bisa N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi, rumus ini itu diturunkan dari rumus yang ini gitu ya. Jadi, kita gunakan ini untuk mempermudah gitu. Cuman, kalau aku sih gunakan rumus yang ini, karena lebih simpel gitu ya, nggak banyak angkanya atau nggak banyak yang perlu dihafalin gitu, sedangkan ini kan banyak gitu. Jadi biasanya aku gunakan SN yang ini. Nah, dimana kita akan mencari S12 gitu ya. Nah, berarti S12 kalau kita hubungkan ke SN berarti N-nya 12. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang ini gitu ya, dimana S12 tadi N-nya 12 berarti N per 2 untuk S12 di sini gitu ya. Berarti N per 2, 12 per 2 kali A tambah UN. Berarti N-nya 12, berarti U12. Nah, berarti S12 sama dengan 12 bagi 2 itu 6 kali A-nya itu kan U1 tuh gitu ya. Nah, berarti U1 tambah U12. Nah, di mana U1-nya tadi, kalau kita perhatikan, U1-nya tadi 18. Nah, berarti kita ganti dengan 18. Nah, inilah dia. Jadi, S12 sama dengan 6 kali 18 tambah U12. Nah, sekarang kita akan mencari U12. Karena tadi kan yang diketahui tadi kita nggak cari tuh U12-nya berapa. Nah, sekarang kita cari U12 dari rumus UN, yaitu A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya tadi kan U1 tuh. Nah, berarti yang ini. Gitu. Terus tadi N-nya 12. Jadinya U12 sama dengan 18 tambah N-nya tadi 12, berarti 12 kurang 1 kali B gitu ya. Nah, di mana U12 berarti 18 tambah 12 kurang 1 itu 11. Jadi 11B. Nah, tadi B-nya 1 gitu ya. Karena kan tadi kalau kita kurangkan 19 kurang 18 yaitu U2 kurang U1 berarti 1 gitu ya. Jadinya kita dapatkan bedanya 1. Jadi kita substitusikan ke B. Jadinya U12 sama dengan 18 tambah 11 kali 1. Nah, inilah dia.
di mana 11 kali 1 itu 11. Yang ini. Jadinya tinggal kita jumlahkan. U12 sama dengan 18 tambah 11, berarti U12 sama dengan 19. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan ke sini untuk dapat S12-nya. Di mana S12 berarti 6 kali 18 tambah U12, yaitu 29. Nah, berarti 18 tambah 29, yaitu yang ini. Di mana kalau kita jumlahkan jadinya 47, berarti 6 kali 47. Nah, di mana kalau kita kalikan berarti hasilnya berarti sama dengan 282. Nah, inilah jawabannya, gitu. Nah, berarti jawabannya 282. Nah, sekarang kalau kita lihat di opsinya, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B, gitu. Oke, berarti jawabannya opsi B.